39, menghindari perdebatan. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Menghindari perdebatan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu paling banyak membantah. Quran Al-Kahf. Ayat ini menjelaskan bahwa umumnya manusia itu banyak membuat perdebatan dalam masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, ana za'imun bi baitin fi robatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Rawahu Abu Dawud. Aku memberi jaminan bahwa akan mendapatkan suatu rumah di surga bagi orang yang meninggalkan al-mira, sekalipun ia seorang yang dalam kebenaran. Hadis riwayat Abu Dawud. Al-mira yang dimaksud dalam hadis ini adalah perdebatan yang tidak ada manfaatnya, yang bertujuan membenarkan suatu yang batil dan atau membatilkan suatu yang benar dengan bertujuan angkuh di hadapan pandangan orang lain. Banyak itu orang-orang di zaman sekarang yang keadaannya seperti ini, apalagi di media sosial gitu, menghadiri debat kusir, agak jelas. Itu tujuannya adalah untuk angkuh, untuk untuk dinilai tinggi oleh di dalam pandangan orang lain, di hadapan pandangan orang lain. Banyak sebagian orang gitu habis waktunya buat itu semua. Sebagian orang ada yang orientasinya di zaman sekarang yang mengikuti tren-tren masa kini, habis waktunya buat itu. Sebagian orang ada yang berkiblat mengkultuskan si fulan, tokoh si fulan, pemain sepak bola, ada yang artis K-pop. Itu ditiru setiap langkah perbuatannya, ditiru setiap langkah pakaiannya, habis waktunya untuk melakukan itu. Lantas apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan akhirat? Jadi yang dimaksud dengan al-mira dalam hadis ini, liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan al-mira, yang dimaksud adalah perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Terus ini adalah sikap tercela yang tidak disukai Allah Ta'ala. Hendaklah kita pahami bahwa al-mira semacam itu dapat menyebabkan kepada beberapa perkara. Di antaranya, 1, menimbulkan penyakit hati yang merusak pergaulannya dengan sesama. 2, memicu perdebatan. 3, merusak persahabatan yang telah dibangun. 4, memecah tali silaturahmi. 5, terjatuh dalam ucapan yang tidak mengandung bermanfaat, bahkan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ini hendaklah kita senantiasa ingat bahwa di antara tanda-tanda keteguhan seseorang dalam imannya adalah bila ia meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya di dalamnya. Itu jadi hendaknya sebagaimana dijelaskan dalam hadis, alaika bitulis somti illa min khairin. Jadi masing-masing seseorang itu hendaknya memperbanyak diam kecuali dari mengucap perkataan-perkataan yang baik. Karena ketika orang banyak ngomong, berarti kemungkinan besar orang tersebut jatuh dalam kesalahan juga juga besar. Betapa banyak orang yang
terjatuh dalam perbuatan maksiat karena sebab maksiat lisan. Lisan bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Bahayanya sangat luar biasa. Dalam hadis saja dijelaskan satu kalimat, satu perkataan bisa saja menjatuhkan dia atau memasukkan dia ke dalam jurang neraka. Makanya lisan itu perkataan hendaknya diperhatikan, dijaga agar selamat. Lanjutan tadi, fa innahu matradatun lisyaitani anka. Jadi itu ketika orang banyak diam, yaitu setan itu terusik gitu. Setan itu terusik, jadi mempersempit celah setan untuk menggelincirkan dia dalam maksiat, terlebih lagi dalam kekufuran. Wa aunun laka ala amri dinika, dan menjadi penolong seseorang di dalam urusan agamanya itu dengan memperbanyak diam. Juga senantiasa ingat bahwa di antara yang dicatat dalam suhuf Nabi Ibrahim adalah hendaklah seseorang manusia menjaga lidah dari mengucapkan perkataan yang tidak ada manfaatnya di dalamnya, dan hendaklah ia hanya mengucapkan kata-kata yang bermanfaat bagi umat agama. Jadi dijaga hendaknya seseorang menjaga lidahnya dari mengucapkan perkataan yang tidak ada manfaat di dalamnya, dan ia mengucapkan perkataan yang hanya bermanfaat bagi agamanya. Lemah lembut dan memaafkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Surah Al-Fatih ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Quran Surat Al-Fatih ayat 29. Rasulullah merupakan teladan bagi kita dalam mempraktikkan sikap kasih sayang dan lemah lembut antara sesama kita, seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Demikian pula para sahabat Rasulullah juga merupakan teladan bagi seluruh umat Islam dalam sikap berkasih sayang terhadap sesama mukmin lainnya. Rasulullah orang yang sangat dekat dengan orang-orang miskin dan sangat mencintai mereka. Sebagaimana perihal ini telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifar. Ia berkata, telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah dengan suatu sifat terbaik. Beliau berwasiat untuk mencintai orang-orang miskin dan senantiasa dengan mereka. Jadi ada cerita nyata ini, kejadian ini terjadi oleh Syekh Thariq Laham. Beliau yang menceritakan langsung. Jadi dulu ketika Syekh Nizar masih hidup, kan beliau yang menjadi imam sholat di Masjid Burj Abi Haidar. Jadi Syekh Nizar itu diantara kebiasaannya, beliau itu hafal betul makmumnya yang sholat di sini siapa, di sini siapa, di sini siapa, di sini. Orang yang jemaah bersama beliau tahu gitu jemaahnya, kalau ini nggak datang tahu. Nah, suatu ketika masuk sholat zuhur, beliau ngerasa ada yang kurang, nggak ada orang ini, kemana ini? Kemana ini? Bertanya-tanya gitu kan beliau. Kemudian asar, sholat jamaah, dilihat belum, nggak ada juga. Kemudian maghrib, datang maghrib, begitu kejadiannya, dilihat nggak ada juga. Betul ada Syekh Thariq di situ, Thariq Laham. Diperintahkan itu Syekh Thariq Laham untuk mencari orang itu, di mana letak rumahnya, di mana orangnya, gimana keadaannya. Didatangin, suruh dicari gimana keadaan orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pas didapetin, orang tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Nggak ada yang ngurusin itu.
tinggal di tempat yang sempit, kecil, sempit, gelap, meninggal nggak ada yang ngurusin. Dilaporin ke Sanizar, kemudian udah sono kamu mandikan, kamu mandikan terus kamu kafani, sholatkan, kubur. Itu kejadian diceritakan Satori pertama kalinya saya mandiin mayit. Mandiin mayit. Gitu. Jadi bagaimana mengajarkan kepada kita tentang follow up sampai sedetail demikian. Jadi di antara kebiasaan beliau itu punya buku saku kecil, mana-mana itu dibawa di saku gamisnya, kemana-mana dibawa. Di dalamnya bertuliskan tentang hajat-hajat manusia, hajat-hajat orang begitu. Si fulan butuh ini, si fulan butuh ini, si fulan butuh ini. Kalau udah checklist begitu. Saya tarik lah. Oh, orang siapa aja begitu yang butuh sama dia. Dan itu yang diajarkan Sanizar kepada dia, kepada beliau. Bahkan ada kejadian ya, orangnya udah lupa minta tolong apaan. Jadi dikasih bantuan, apa yang dibutuhkan, hajat dia dikasih bantuan, ini dari Syekh. Orangnya udah lupa yang minta tolongnya. Itu saya masih ingat. Gitu. Terus di antara bentuk kasih sayang Rasulullah kepada orang-orang mukmin, beliau mencari kabar tentang para sahabatnya ketika beliau tidak melihatnya. Nah, ini persis yang dipraktekkan oleh masyayikh kita. Jadi hilang itu ditanyain, dicecer gitu. Ini orang kemana? Ya takutnya kenapa-napa, butuh bantuan, butuh pertolongan. Itu kalau seandainya tentang urusan hajat, kebutuhan. Terlebih lagi kalau seandainya orang tersebut hilang dari majelis kita, dari yang biasanya hadir ngaji, kemudian nggak ada secara tiba-tiba, itu harus di follow up. Takutnya terpengaruh dengan ajaran lain, terpengaruh dengan golongan lain, itu yang lebih besarnya. Kalau seandainya ada butuh, ya kita tolong, kita bantu. Jadi ini diantara kebiasaan Rasulullah mencari kabar. Kan nanti ada cerita lanjutannya. Bahkan suatu waktu sampai berita kepada beliau tentang kematian seseorang mukmin yang terasing dari keluarganya dan juga seorang yang fakir. Para sahabatnya menguburkan tanpa sepengetahuan Rasulullah. Maka Rasulullah mendatangi makamnya dan mensolatinya di atas makamnya. Bentuk kasih sayang Rasulullah sampai sebegitunya. Orang asing, padahal orangnya asing, nggak dikenal gitu kan. Dikuburkan oleh para sahabat, Rasulullah nggak mengetahui itu, datang sholat di atas kuburannya. Terus, maka sesungguhnya di antara perkara pokok yang sangat mendasar agar kita diterima oleh semua kalangan adalah bergaul dengan sifat lembut, sabar, dan memaafkan di atas kesalahan sesama. Maka tidak seseorang telah nyaman di hatinya dan senang bergaul dengan kita, akan sangat mudah bagi mereka untuk mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya saya mengatakan likulli qalbin miftahun. Jadi setiap hati itu ada kuncinya. Dicari orang demennya apa, cari orang sukanya apa. Kalau orang udah demen dengan kita, yuk masuk dulu ke hati, nanti lewat kuping gampang. Masuk dulu ke hatinya, nanti lewat kuping gampang. Artinya setiap apa yang didengar ketika kita udah disukai, dicintai oleh dia, setiap ucapan yang akan kita jelaskan, yang akan kita sampaikan, didengar orang tersebut. J. Bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah bercerita perihal 3 orang dari kalangan Bani Israel. Seorang dari mereka penderita lepra, yang kedua seorang yang berkepala botak tidak memiliki rambut,
dan ketiga adalah seorang buta. Jadi 3 orang ini diceritakan tentang kalangan Bani Israel. Yang satu kena penyakit lepra, yang kedua kena penyakit botak, rambutnya nggak tumbuh, dan yang ketiga terkena penyakit kebutaan. Kepada 3 orang tersebut Allah Ta'ala memberikan ujian dengan mengutus malaikatnya dalam wujud manusia. Malaikat mendatangi orang pertama pengidap penyakit lepra atau semacam kudis akut. Kepadanya malaikat bertanya, "Apa yang paling engkau inginkan?" Ia menjawab, "Penampilan yang bagus, kulit yang mulus, dan lenyapnya penyakit yang menjijikkan banyak orang ini dari diriku." Maka diusaplah tubuh orang itu oleh malaikat tersebut, dan seketika itu pula penyakit lenyap tanpa bekas. Keinginan orang tersebut terkabul, dan kini ia memiliki penampilan yang menarik dan kulit tubuh yang indah. Lalu malaikat bertanya kepadanya, "Modal harta, benda apa yang engkau inginkan?" Ia menjawab, "Unta." Maka malaikat tersebut memberi seekor unta yang tengah hamil. Kemudian malaikat itu berdoa baginya, "Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan bagimu dengan unta ini." Lalu malaikat yang menyerupai manusia tersebut mendatangi orang yang kedua. Malaikat ketika menjelma dalam wujud manusia tetap tanpa alat kelamin, dia berwujud manusia dalam bentuk laki-laki, tapi tetap tanpa alat kelamin laki-laki ataupun perempuan. Bisa menjelma dalam bentuk manusia tapi tidak menjelma dalam bentuk hewan-hewan yang menjijikan. Terus Seorang yang berkepala botak, ia tidak memiliki rambut lantaran suatu penyakit yang telah menimpanya. Orang ini menerima pernyataan yang sama dengan orang pertama dari malaikat. Jadi sama didatangin oleh malaikat tersebut kepada orang yang terkena penyakit kebotakan itu, tidak tumbuh rambut. "Apa yang paling engkau inginkan?" Ia menjawab, "Rambut yang bagus dan hilangnya penyakit yang menjijikkan banyak orang ini dari diriku." Lalu malaikat itu mengusap kepalanya, dan seketika itu pula hilanglah penyakitnya. Rambut yang sangat ia inginkan pun telah terkabulkan. Malaikat lantas bertanya lagi, "Modal harta apa yang engkau ingin senangi?" Ia menjawab, "Sapi." Maka malaikat tersebut memberi seekor sapi hamil sambil berdoa, "Semoga Allah Ta'ala melimpahkan berkah bagimu dengan sapi ini." Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang ketiga, seorang yang buta, tidak dapat melihat apapun. Lalu terjadi percakapan serupa antara malaikat dan orang tersebut. "Apa yang paling engkau inginkan?" Orang buta tersebut menjawab, "Semoga Allah Ta'ala berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang lain." Maka diusaplah wajah lelaki buta itu oleh malaikat, dan dalam sekejap Allah Ta'ala mengembalikan fungsi penglihatannya. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, "Modal harta apakah yang paling engkau senangi?" Ia menjawab, "Kambing." Maka malaikat tersebut memberinya seekor kambing yang hampir beranak. Yang hampir beranak, ya lagi hamil dan hampir beranak. Terus kemudian setelah beberapa lama, unta, sapi, dan kambing pemberian malaikat itu telah beranak pinak. Setiap orang dari mereka telah merawat binatang ternak dengan sangat baik, hingga beranak pinak dalam jumlah yang sangat besar. Mereka semua menjadi kaya raya, bahkan setiap orang dari mereka jumlah ternaknya telah memenuhi suatu lembah dari hewan ternak mereka masing-masing. Banyak kaya. Terus cerita Rasulullah tentang 3 orang dari Bani Israel ini tidak sampai di sini, karena kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mendatangi mereka dari masing-masing dari mereka. Hanya saja pada kali ini malaikat tersebut tampil dalam wujud sebagai seorang yang sangat menderita. Terhadap orang pertama malaikat berkata, "Aku ini seorang yang sangat miskin
tidak memiliki biaya sedikit pun untuk melanjutkan perjalananku. Dan aku memohon pertolongan kepada Allah, kemudian aku memohon pertolongan kepadamu demi Allah Ta'ala yang telah memberimu penampilan yang menarik, kulit yang mulus, dan memberimu harta kekayaan ini. Aku meminta kepadamu hanya seekor unta saja dari unta-untamu ini untuk aku jadikan bekal dalam perjalananku. Namun orang pertama, mantan pengidap lepra itu menjawab, tanggunganku masih terlalu banyak. Lalu malaikat berkata, sepertinya aku pernah mengenal dirimu. Bukankah engkau seorang yang dulu menderita lepra hingga dijauhi oleh orang banyak, dan dahulu engkau seorang fakir. Lalu Allah Ta'ala menyembuhkan dirimu dan memberimu karunia harta yang banyak ini. Mantan pengidap lepra itu menjawab, tidak, kekayaan ini telah aku peroleh secara turun-temurun dari leluhurku. Lalu malaikat berkata, jika engkau berdusta, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Jadi dia berbohong itu orang tersebut. Terus kemudian malaikat mendatangi orang kedua, yaitu seorang yang semula berkepala botak. Malaikat berdialog dengannya lalu meminta tolong darinya. Tetapi orang kedua ini menolak mentah-mentah permohonan malaikat tersebut. Lalu malaikat berkata, jika engkau berdusta, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang ketiga, orang yang semula bermata buta. Malaikat berkata kepadanya, aku ini seorang yang sangat miskin. Aku tidak memiliki pekerjaan. Aku tidak dapat biaya untuk melanjutkan perjalananku ini kecuali atas pertolongan Allah, lalu pertolongan darimu. Maka demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang ketiga ini menjawab, benar, sungguh aku semula orang yang buta. Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku. Ambillah kambing-kambing ini sesukamu, dan tinggalkan apa yang tidak engkau sukai. Demi Allah Ta'ala, aku tidak akan mempersulitmu terhadap sesuatu yang engkau ambil karena Allah. Ya Allah. Ingat ketika melihat saudara teman kita yang terkena kesulitan. Suatu hadis sabda Rasulullah, man nafasa 'anil mu'mini kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah atau min kurabil akhirah. Orang yang memberikan kelapangan, artinya membantu orang tentang mudahnya dunia, kesulitan di dunia, butuh sesuatu ditolong, maka Allah akan mempermudah kesulitan orang tersebut dengan kesulitan-kesulitan di akhirat. Motivasi buat kita, bukan dari saya, dari hadis Rasulullah. Terus di akhir cerita kepada orang ketiga, yaitu seorang yang semula buta, malaikat berkata, peganglah kekayaanmu, karena sesungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala ridho kepadamu dan murka kepada kedua saudaramu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terus mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Harimau. Terus Rasulullah ketika berbicara itu sangat jelas dan sangat dipahami. Namun demikian juga beliau diminta untuk menggaulinya, maka beliau untuk mengulanginya, maka beliau mengulanginya. Ketika beliau diminta mengulangi, ya beliau ulangi. Sekalipun omongan penjelasan Rasulullah jelas, dipahami. Dari sahabat Jabir ibnu Samurah berkata, Rasulullah adalah seorang yang banyak diam, tidak banyak tertawa, dan sesungguhnya tertawa Rasulullah adalah senyuman. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah,
dan meneladaninya, hendaknya ia memperbanyak diam. Karena dengan banyak bicara seseorang akan terjemur dalam kerugian besar. Ketika seseorang banyak berbicara, maka akan banyak pula salahnya. Jadi, kemungkinan salah juga banyak. Banyak ngomong, kemungkinan jatuh ke dalam salah juga banyak. Dan kesalahan itu ada kalanya sebagai suatu maksiat atau bisa jadi suatu kekufuran. Maka dengan memperbanyak diam ia telah menyelamatkan diri dari kemungkinan jatuh dalam keduanya. Perihal sifat Rasulullah adalah sebuah hadis dalam sebuah hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilus samti qalilul dhahik kana dhahikuhu tabassuma. Rasulullah adalah seorang yang banyak diam, sedikit tertawa, dan tertawanya beliau adalah senyuman. Para ulama berkata dengan dasar hadis ini bahwa seorang yang banyak berbicara yang bukan dalam kebaikan dan seorang yang banyak tertawa, maka orang tersebut akan hilang wibawanya dan keras pada hatinya. Jadi orang yang banyak tertawa, maka orang tersebut akan hilang wibawanya. Orang yang banyak ngomong yang bukan dalam kebaikan akan hilang wibawanya dan menjadi keras hati. Allah yusallimuna. Terkadang kita butuh tertawa dengan rekan-rekan untuk mencairkan suasana. Namun demikian tetap harus menjaga kehati-hatian. Sedikit berbicara, kecuali dalam kebaikan, adalah suatu yang diperintahkan dalam ajaran agama kita. Karena demikian itu dapat menolong seseorang dalam urusan agamanya. Artinya dengan demikian mendapat kebaikan. Oleh karena syaitan itu sangat tidak suka terhadap seseorang yang banyak diam dan sangat senang terhadap orang yang banyak berbicara. Karena dengan banyak bicara, syaitan berusaha menjatuhkan dalam kesalahan dan maksiat. Seorang yang banyak berbicara bukan dalam kata-kata yang baik. Seandainya tidak terjatuh dalam maksiat, setidaknya dengan demikian ia hanya akan membuang waktunya dengan sia-sia. Jadi kalau orang yang banyak ngomong bukan dalam hal kebaikan, kalau seandainya selamat dari kekufuran, kalau seandainya selamat dari terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, tapi dia tidak selamat dari membuang waktu dengan sia-sia. Kemarin bagaimana dijelaskan pada kitab sebelumnya, ada orang pengen ngobrol suruh berhentiin matahari. Artinya waktu itu tetap berjalan. Waktu dari kita tetap berjalan. Padahal pada hakikatnya setiap nafas yang keluar dari diri kita adalah merupakan langkah kita menuju kematian. Terus. Dan lebih parahnya, ada sebagian orang jatuh dalam kekufuran karena sebab banyak berbicara dan bisa jadi ia tidak menyadari hal itu. Itu yang digambarkan jelas di dalam hadis. Sama-sama kita satu kata itu orang bisa tidak menganggapnya perkataan itu pun dirinya mungkin tidak menganggap bahwa perkataan itu ada bahaya. Tapi sebab perkataan tersebut orang dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Hanya berbanyak diam itu sangat penting. Berbanyak diam itu sangat penting. Terlebih lagi dari ghibah, ngomongin tetangga, namimah, adu domba, adalah sesuatu yang haram. Terus. Dengan demikian, maka hendaknya seseorang mempergunakan lidahnya hanya untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang layak dan sesuai dengan keadaan dirinya.
dipenuhi dengan akhlak dan kelembutan, bisa memberikan manfaat, dan tentunya itu semua harus didasari dengan niat yang ikhlas. Tentu di setiap amal yang baik, amal soleh, ketaatan yang dilakukan apapun itu, dengan hanya menjadi sekedar kebiasaan aja, ditanamkan rasa atau ditanamkan niat yang ikhlas, biar jadi pahala. Mau masak nasi, bahasa Sundanya mau nyangu lewat, mau masak nasi buat suami, buat anak-anak, niat dihadirkan, niat ikhlas, bantu khidmah suami gitu kan, maranin anak-anak, jadi pahala, jadi pahala. Itu makanya jangan pernah lalai, jangan pernah lupa dari menghadirkan niat ikhlas dalam setiap amal kebaikan kita. Itu yang membedakan antara makan biasa dengan makan dibarengin dengan niat. Makan biasa, makan dapat kenyang doang, tapi kalau dibarengin dengan niat, biar kuat ibadah, biar getol datang ke majelis ilmu, jadi pahala makannya. Tidak semestinya kita membuang waktu berharga dalam sibuk dengan perkataan yang tidak dapat ada manfaatnya. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rahul Bukhari. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh banyak orang, yaitu sehat dan waktu luang. Subhanallah. Orang kapan merasa kenikmatan tersebut itu hilang, wah nikmat tersebut begitu agungnya, begitu besarnya, adalah ketika kehilangan nikmat itu, baru itu kerasa. Aduh, Gus liur, guys, Gus liur susah mau berangkat ngaji, nah, mumpung masih sehat, berkenakan. Dua nikmat ini banyak dilupakan oleh kebanyakan orang, sehat dan waktu luang. Terus sebagian ulama sufi berkata, waktu adalah di antara perkara yang sangat berharga dari seseorang. Maka hendaklah ia mempergunakan hanya dalam suatu yang paling berharga pula, yaitu dalam ibadah kepada Allah. Jadi waktu yang kita miliki itu adalah hal yang paling berharga. Maka ketika waktu tersebut adalah sesuatu yang paling berharga, tentunya harus dipergunakan, harus dikerahkan juga kepada sesuatu yang berharga, yaitu ibadah kepada Allah. Terus Sebagian ulama lainnya berkata, waktu luang itu laksana pedang. Jika engkau tidak mengaturnya dan menggunakannya dalam kebaikan, maka berarti engkau akan mempergunakannya dalam keburukan. Waktu seperti pedang, jika engkau tidak mengaturnya akan digunakan dalam keburukan. Orang kalau tidak melakukannya dalam keburukan, orang kalau tidak melakukannya dalam kebaikan akan dipergunakan waktu tersebut dalam keburukan. Kalau selamat orang dari keburukan, berarti nggak selamat dari perbuatan, dari melakukan hal-hal perbuatan yang sia-sia, gitu kan? Makanya pergunakan waktu yang kita miliki di dalam kebaikan. Terus waktu muda, waktu luang, dan berlimpahnya harta benda dan kekayaan adalah salah satu pintu utama dalam kehancuran dan kerugian besar bagi kebanyakan orang. Maka hendaklah kita menjaga diri kita dalam mempergunakan tiga perkara ini supaya terhindar dari kerugian besar. Waktu muda, waktu luang, dan berlimpahnya harta itu adalah merupakan bagian cobaan yang harus dijaga, diperhatikan.
karena itu adalah kalau tidak diperhatikan menjadi kerugian yang besar. Kemarin dalam hadis di kitab sebelumnya dijelaskan orang anak muda yang tumbuh dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka dia kelak ketika tuanya akan diangkat derajatnya. Ada orang yang pemuda yang tumbuh dalam keadaan takwa, maka di waktu tuanya orang tersebut akan diangkat derajatnya. Terus Bagaimana meraih cinta orang lain? A. Berkasih sayang kepada sesama manusia. Banyak orang berkeinginan untuk dicintai oleh sesama, bahkan ada sebagian orang memandang demikian itu sebagai perkara pokok. Berikut ini ada tips untuk meraih itu semua sesuai tuntutan ajaran agama kita. 1. Ini tujuannya apa? Ya, ini adalah kita selaku dai adalah hendak mengajar terhadap orang. Bagaimana kita disukai, dicintai oleh mereka yang mengajar kepada kita, orang belajar kepada kita. Makanya mau dijelaskan di sini bagaimana cara meraih cinta orang lain. Bukan artinya cinta-cintaan kayak anak SD sama SMP sebagainya. Orang yang alami gitu. Ya, terus 1. Dekat dengan sesama. Di antara perkara ironi di zaman kita sekarang, ada sebagian orang yang menjauh dari sesama. Tapi demikian ia menginginkan dirinya agar dicintai orang banyak. Lebih ironi lagi, ada sebagian orang yang sangat bangga ketika banyak orang mendekat kepada dirinya, namun dia justru jauh dari mereka. Banyak keadaannya orang, sebagian orang yang keadaannya seperti dijelaskan ini. Terus diriwayatkan suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama beberapa orang sahabatnya. Tiba-tiba datang seseorang kepada mereka. Ia berkata, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad?" Maka salah seorang sahabat Rasulullah menjawab, "Beliau adalah yang putih dan sedang bersila." Beliau adalah yang putih, artinya warna kulitnya putih, kemerah-merahan dan duduknya sila. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika duduk-duduk kumpul begini itu nggak bisa dibedakan. Kalau orang asing yang belum pernah melihatnya, kemudian pengen mencari Rasulullah Muhammad yang mana, nggak bisa dibedain. Artinya apa? Ya selaras, bercampur gitu. Makanya ini sahabat ini bertanya, yang mana Rasulullah Muhammad itu? Yang putih, kemudian duduk sila. Artinya apa? Nggak bisa dibedakan antara beliau dengan para sahabat. Gitu, paham itu kira-kira? Saking dekatnya dengan mereka para sahabat. Terus Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah bercampur dengan para sahabatnya hingga tidak dapat terbedakan dari para sahabatnya tersebut, bahkan dari segi berpakaian sekalipun. Itu yang dekat dengan sesama. 2. Pandai membalas kebaikan orang lain. Rasulullah bersabda, Man lam yashkurina nas lam yashkurillah. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa tidak Ini lam yashkurillah ganti. Itu di situ ha. Ulang lagi. Baca. Lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Salah. Terus Barang siapa tidak pandai membalas kebaikan orang lain, maka ia belum bersyukur dengan sepenuh kepada nikmat Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa seseorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, kepada karunia Allah, adalah seorang yang pandai membalas kebaikan manusia, seperti dengan membalas kebaikan tersebut dengan cara mendoakannya dan lain sebagainya.
Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami berkata, suatu ketika Rasulullah berkata kepadaku, sebutkan apa yang engkau minta dariku. Aku menjawab, aku ingin bersamamu di surga. Jadi ini Rabi'ah ibn Malik al-Aslami ini ceritanya senang khidmah kepada Rasulullah. Rasulullah pengen nyenengin balik hingga akhirnya berkata, sok minta apa yang kamu pengen. Tapi ini sahabat Rabi'ah ini mintanya yang aneh-aneh. Ditanya minta sok apa yang kamu pengen. Dijawab sama Rabi'ah, saya pengen bersama kamu di surga. Begitu, mintanya aneh enggak? Terus Rasulullah berkata, adakah hak yang lain selain itu? Nah, jadi bentuk tawadhunya beliau, ada yang lain enggak? Okay. Terus aku menjawab, hanya itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, bantulah aku atas keinginanmu dengan memperbanyak sholat. Jadi ini talabu malam tajri bihil adah, meminta sesuatu yang di luar kebiasaan adalah diperbolehkan. Ini buktinya. Berbeda dengan keyakinan Wahabiyah yang mengharamkan itu. Ini buktinya bahwa Rasulullah dimintai sesuatu yang di luar kebiasaan, tapi tidak mengatakan kepada sahabat tersebut syirik, kufur, tidak. Tapi melayaninya. Apakah ada yang lain? Aw ghairu dzalik? Wadaka. Cuman itu pengen saya. Maka kata Rasulullah, bantulah aku atas keinginanmu dengan memperbanyak sholat. Terus Bermula munculnya hadis ini adalah karena Rabi'ah telah melakukan suatu khidmah, membantu Rasulullah dalam beberapa urusannya, sehingga Rasulullah tidak memuliakan dan membalas kebaikan sahabatnya itu. Khidmah sahabat tersebut dia balas oleh Rasulullah dengan balasan yang besar, yaitu surga. Nih saya ada cerita kemarin sebelum pulang. Jadi ada suatu ketika Syekh Husam itu kunjungan ke kampus kan. Kunjungan ke kampus. Kemudian kebetulan ketika itu kita pengen pengen pulang, keadaannya dari Lebanon itu udah tahun-tahun terakhir dan masa-masa mendekati pulang. Datang tiba-tiba Syekh Husam ke kampus. Akhirnya disambut oleh mas'ul bangunan di sana, penanggung jawab. Kita orang-orang Indonesia yang ketika itu pengen pulang ngedatengin Syekh Husam karena pertama meminta izin agar besok Jumat itu kita mau turun ke Beirut dan mampir ke Jamiah. Pas kita kumpul orang-orang Indonesia salaman sama Syekh Husam, di situ ada mas'ul penanggung jawab asrama asrama dan kampus. Kemudian dijelaskan oleh oleh mas'ul tersebut, Syekh katanya, ini ada orang Indonesia yang senang khidmah sama anak-anak santri. Ditanya emang ngapain? Katanya dia setiap hari khidmah kepada anak-anak, nyuciin baju. Jadi itu kerjanya teman kita dari Indonesia, nyuciin baju. Ya pakai mesin cuci maksudnya gitu, tapi tetap beliau yang masukin. Kemudian apa? Terakhir katakan man arada an yataraqqa yabda'u bil khidmah. Perkataan beliau begitu. Man arada an yataraqqa yabda'u bil khidmah. Orang yang pengen diangkat derajatnya itu dimulai dengan khidmah. Dimulai dengan khidmah. Pengajaran merupakan bagian dari itu sebenarnya. Tidak hanya dalam metode yang seperti tadi. Apapun itu bentuk khidmah, terutama terhadap agama ini, kerjakan, lakukan. Man arada an yataraqqa yabda'u bil khidmah. Terus kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin lahu minnatun
alayya Abi Bakr. Tidak ada seorang pun yang memiliki kebaikan kepadaku seperti kebaikan Abu Bakar. Tentu kebaikan Rasulullah kepada Abu Bakar lebih banyak dan lebih utama dari kebaikan yang diberikan olehnya kepada Rasulullah. Jadi sekalipun Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang memberikan kebaikan kepadaku melebihi Abu Bakar, tapi apa? Rasulullah lebih-lebih memberikan kebaikan kepada Abu Bakar daripada apa yang Abu Bakar berikan kepada Rasulullah. Apa itu kebaikan tersebut? Terus, walaupun Abu Bakar telah memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam, juga telah menemani Rasulullah saat hijrah. Namun Rasulullah telah menyelamatkan Abu Bakar dari menyembah berhala menuju cahaya keimanan yang merupakan kunci kebahagiaan hakiki. Oh, itu kebaikan terbesar Rasulullah terhadap Abu Bakar adalah memberikan atau membukakan kunci kebahagiaan yang hakiki bagi Abu Bakar. Itu yang gak ada duanya. Itu yang gak ada duanya. Karena urusannya adalah dengan kebahagiaan akhirat. Subhanallah. Syekh Abdullah adalah beliau yang merubah kehidupan saya pribadi terutama. Beliau yang artinya beliau lewat beliau dan perantara murid-muridnya adalah yang merubah kehidupan saya. Bagaimana tidak? Beliau yang menyelamatkan akhirat saya. Lewat perantara beliau lah paham tentang akidah yang benar, paham tentang tujuan arti dari kehidupan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Terus, contoh kecil dalam praktik keseharian seseorang dalam kehidupan rumah tangga, hendaklah seseorang suami berterima kasih kepada istrinya saat dirinya menghidangkan makanan. Oh, itu. Makasih cinta. Gitu. Hah? Jarang. Oh. Iya, kalau disuguhin gitu mau makan. Makasih cinta gitu. Terus, meskipun bukan makanan yang disukai, hendaknya sang suami tidak menampakkan wajah masam. Oh, hendaknya tidak menampakkan wajah masam. Mentang-mentang disuguhinnya ini terus. Gak ada yang lain apa, Bu? Gitu. Jangan begitu. Terus, tetapi senantiasa menampakkan seorang yang penuh kasih sayang dan terus berbuat yang lebih baik lagi dari apa yang telah diberikan kepada istrinya. Lebih berbuat yang lebih baik lagi dari apa yang telah diberikan istri kepada dirinya. Terus, Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana. Ini khairukum kurang roh ini. Khairukum li ahlihi wa ana. Kurang huruf roh. Khairukum. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Terus, dari hadis ini dipahami bahwa orang yang sangat baik adalah orang yang memperlakukan istrinya dengan penuh kerendahan hati, kasih sayang, memaafkan dan melakukan banyak kebaikan. Seorang yang terhadap istrinya berbuat baik semacam ini, maka terhadap orang lain ia pun akan berbuat seperti demikian itu. Kalau sama istrinya aja begitu, tentu sama orang lain pasti dia bisa berbuat baik. Kenapa ya? Karena istri adalah orang yang paling banyak
Oh, ditemui setiap harinya kan begitu. Kalau saja sama istrinya dia berbuat baik, tentu sama orang lain dia juga bisa berbuat baik pula. Nah. Terus, sungguh sangat baik para suami. Sungguh sangat banyak para suami di zaman kita sekarang ini yang memperlakukan istrinya tidak sesuai dengan tuntutan hadis ini. Terus. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khaira.